Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur bina bil haqqi wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, orang-orang beriman, orang-orang yang mencintai Allah dan dirahmati oleh Allah, mukminin wal mukminat di mana saja berada, kita harus selalu bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih tetap di dalam menetapi Islam, di dalam hidayah Allah. Dan sesungguhnya setiap hari ini kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah agar kita selamat di dalam membawa hidayah Islam ini. Karena kita sudah dikasih peringatan oleh Allah bahwasanya kita harus mati dalam keadaan Islam, Islam yang beriman. Wala tamutunna, dan jangan mati kamu sekalian kecuali, ya kan, di dalam Islam. Dan kamu jangan mati di dalam Islam. Nah, ketika kita diperintah oleh Allah, diperingati oleh Allah bahwa kita jangan mati kecuali kita dalam Islam, ya kita pertahankan keislaman kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan benar-benar dipertahankan hidayah ini. Karena kalau kita sudah diislamkan oleh Allah, sudah mengimani Allah, tapi kita tidak bisa mati dalam Islam, wah itu rugi sekali, sangat rugi sekali, ya kan? Karena sudah itu tadi diwarnai oleh Allah, wala tamutunna, dan kamu jangan sekalian sampai mati kamu wa antum muslimin, illa wa antum muslimin, kecuali kamu itu matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, di dalam keadaan, di dalam hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di dalam mempertahankan hidayah Islam ini, kita harus banyak juga berdoa kepada Allah, iya kan? Karena kalau misalnya kita tidak berdoa, susah juga mempertahankan hidayah itu, karena musuh kita banyak. Ada setan, setan iblis itu nggak mau anak turun Adam itu masuk ke dalam surga, itu nggak mau, dia nggak rela dia, karena dia dendam dengan Adam. Karena dia aja diusir tuh dari surga, diusir ke dunia, dia bersumpah akan memasukkan sebanyak-banyak manusia itu ke dalam neraka jahanam. Dia bersumpah akan memenuhi neraka jahanam itu dengan anak turunnya Adam. Jadi dia menggoda, ya kan? Makanya jangan heran kalau ada orang pagi sholat tapi siang-siang sudah mabok, siang Jumatan, pagi sore-sore main judi. Nah, karena memang iblis itu begitu, ya kan? Dibikin manusia itu, ya kan, menjadi STMJ, sholat terus, maksiat, ya jojong, maksiat itu ya dikerjakan terus. Akhirnya ya dia tidak akan pernah mendapatkan keimanan yang benar, karena memang setan itu menggoda manusia dengan demikian dahsyatnya. Dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah, dia bisa masuk ke dalam badan orang untuk dibikin males untuk berangkat sholat. Kadang ketika tidur juga diikat dengan 3 ikatan, ya kan, sehingga ketika bangun untuk tahajud males. Jangankan bangun tahajud, bangun subuh aja orang banyak kelewatan, males, ya kan. Begitu disuruh sholat isya juga berat, akhirnya lewat. Itu setan semua, itu perbuatan setan. Dan juga yang bisa menjadikan orang itu masuk neraka juga hawa nafsunya sendiri, ya kan. Hawa nafsunya,
memerintahkan dia untuk berbuat jelek. Akhirnya dia berbuat zolim, berbuat aniaya pada saudaranya, berbuat kemungkaran, ya kan, berbuat pelanggaran-pelanggaran hawa nafsunya. Hawa nafsu duniawinya juga kuat, akhirnya bisa jadi koruptor, bisa mengambil hak-hak saudaranya, bisa menjadi tamak, bisa menjadi pelit. Nah, itu hawa nafsu. Hawa nafsu keduniawian itu luar biasa, akan merusak hidayah seseorang, sehingga dia bisa menjadi golongannya korun, golongannya sa'labah, golongannya, ya kan, orang-orang yang mendustakan agama sebab cinta kepada keduniawian. Juga yang bisa membuat seseorang itu hidayahnya itu lepas itu ya kalau dia terpengaruh oleh pergaulan sesama manusia ini, bergesekan dengan manusia, dia terpengaruh. Ya kan, bukannya dia berpengaruh membawa keislamannya, beramar ma'ruf nahi mungkar, malah dia diamar ma'rufi ke dalam kemungkaran, ya kan? Ya, sampai ada juga yang tadinya Islam, bapaknya kiai, ibunya ya seorang ustazah, ya kan? Dia juga kecilnya di pesantren, sekolah TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP-nya SMP Islam, SMA-nya SMA Islam, kuliah juga di kuliah juga di perguruan tinggi Islam. Begitu keluar sebentar, iya kan, dari kuliahnya terpengaruh sama perempuan lain, beda keyakinannya, akhirnya pindah agamanya, iya kan, pindah, ya kan, dilepas semua keislamannya, ya kan, rusak agamanya, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi mengakui Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu juga kepada para kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya hormati, juga orang-orang beriman, baik itu orang iman laki-laki atau orang iman perempuan, kita jagalah hidayah dengan banyak ibadah, banyak doa, banyak zikir. Dan juga di antara ibadah-ibadah itu, cintailah masjid, iya kan. Kebanyakan orang-orang itu lebih senang kumpul-kumpul, meramaikan pasar-pasar, mal-mal, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat yang ada karaoke-nya, yang ada live musiknya, yang penuh kehingar-bingaran. Tapi masjid itu tidak menjadikan tempat kesenangan mereka. Nah, itu harus dipertanyakan. Apakah hatinya mencintai Allah? Apakah hatinya mencintai akhirat? Kalau dia betul-betul mencintai akhirat, pasti orang itu suka akan masjid, betah di masjid kalau orang cinta akhirat, ya kan? Dan juga pahala orang yang di masjid itu luar biasa besarnya. Ya, Abu Umamah itu telah menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah, yang mana hadis itu mengatakan, menerangkan tentang kefadulan tentang masjid. Nah, Abi Umamah itu, barang siapa orang itu pagi-pagian, sore-sorean, dia itu pergi ke masjid, sore-sorean, pagi-pagian, dia senang berada di masjid. Itu diterangkan di dalam berperginya ke masjid itu, langkah-langkahnya itu digambarkan sebagai jihad fisabilillah. Lalu ketika di dalamnya dia sholat, dia mendengarkan ceramah, dia mengaji, dia belajar hadis, dan buat kebaikan di dalam masjid itu, wah, itu apa yang dilakukan dalam masjid itu, dikatakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan Abi Umamah itu banyak sekali pahalanya, derajatnya tinggi, pahalanya besar sebagaimana jihad. Dan juga dikatakan orang yang berdiam di masjid dari mulai sepertiga malam sampai subuh, dia berdiam di dalam masjid itu sehingga duha, lalu dia sholat 2 rakaat, itu saja sudah pahala sebagaimana umroh dan haji yang sempurna. Masjid itu, iya kan? Oleh karena itu kepada para kaum muslimin muslimat, cobalah kita koreksi dia, apakah saya ini cinta sama masjid? Apakah ke masjid itu males? Kebanyakan manusia itu kalau ke masjid panggilan adzan males. Begitu masuk masjid cepat-cepat, pulangnya juga cepat-cepat. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang ke masjidnya cepat,
keluarnya itu nggak tergesa-gesa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ke masjidnya lambat, telat, keluarnya maunya tergesa-gesa. Kadang baru assalamualaikum, assalamualaikum di dalam masjid, nggak doa, nggak zikir, yang dipegang adalah HP-nya, ya kan? Ya kan, HP-nya dipegang lagi, ngobrol lagi sama temannya, yang diomongin bisnisnya, diomongin pekerjaannya. Padahal di masjid itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga benar, ya kan, di Al-Hakim itu dikatakan begini oleh Rasulullah SAW. Sayati alaikum zamanun. Nanti, kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman kepada kamu sekalian, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, lam yabqa, tidak tertinggal minal Quran, daripada Quran itu, illa rasmuhu, kecuali cuman apa ya, cuman tulisannya doang yang tertinggal itu. Kata Nabi, nanti akan ada suatu zaman Quran tuh banyak, tapi yang tinggal cuman tulisannya doang. Artinya orang yang baca itu nggak ada, jarang. Orang yang membuka Quran tuh udah jarang. Orang yang mencintai Quran, lalu dia mengartikan Quran, memahami artinya, merenungkan arti Quran itu jarang. Numpuk-numpuk Quran di masjid, tumpuk-tumpuk di pojokan Quran. Quran wakafnya mungkin, ini masjid gede, Quran wakafnya ada 1000, ada 2000, tapi nggak ada yang buka cuma 1-2 orang aja Quran itu. Nah itu, gitu. Lalu diterangkan oleh Nabi lagi, wala minal Islam illa ismuhu, dan juga tidak tertinggal Islam itu nanti kecuali cuma namanya doang. Oh Islam, oh ini Islam, bajunya Islam, iya kan? Pakai cadar lah, pakai ngatung lah, pakai jenggot lah, pakai baju muslim lah, tapi kelakuannya tidak Islam, namanya doang. Ya mabok juga, ya ikut pinjam riba juga, main game judi online juga, bergaul bebas anak laki dan perempuan, senggol-senggolan. Ya ke karaoke juga, di sana mabok. Ya ke diskotik. Jadi nanti akan datang zaman itu, Quran tinggal tulisannya, Islam itu tinggal namanya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dan memberi peringatan kepada kita bahwasanya nanti ada zaman itu, zaman yang luar biasa, perlu kita itu berjaga-jaga dan sangat memprihatinkan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim itu, sayati alaikum zamanun lam yabqa minal Quran illa rasmuhu wala minal Islam illa ismuhu wa masajiduhum amiratun wa qulubuhum kharabun minal huda. Artinya apa? Sayati alaikum zamanun, kata Nabi, sabda Nabi, nanti akan datang pada kamu sekalian suatu zaman yang mana lam yabqa minal Quran illa rasmuhu, yang mana tidak ada tertinggal dari Quran kecuali tinggal tulisannya doang. Coba. Jadi walaupun Quran itu banyak, di masjid kita ketemu Quran itu banyak, ada Quran wakaf itu di mana-mana. Yang baca kan sedikit, yang buka Quran sedikit, Qurannya aja banyak, sisa tulisannya doang. Orang lebih banyak memegang HP-nya, membuka Google, searching, browsing, ya kan? Sekali dia baca Quran nggak pernah, yang disetel adalah murotal, dia sendiri nggak ngerti. Itulah nanti akan datang, Quran itu tinggal tulisannya doang. Nabi sudah kasih peringatan, wala minal Islam ila ismu, dan tidak tertinggal Islam itu kecuali namanya doang. Wah Islam, sekolah Islam, TK Islam, apapun yang masuk di situ keluar nggak jadi Islam. Pakaiannya syar'i, pakai cadar, pakai ngatung, pakai jubah, pakai gamis, kelakuannya nggak Islam. Ada yang berzina, main judi, mabuk, ke diskotik, senggol antara perempuan laki-laki, bergaul bebas, nggak Islam, cuma namanya doang Islam. Minuman keras diminum,
iya kan, barang-barang haram ditelan, melakukan riba, melakukan bisnis pinjol, banyak. Nanti akan datang zaman itu. Ya sekarang sudah banyak. Itu kan Rasulullah dulu yang mengatakan demikian, menyabdakan. Wa masajiduhum, dan masjid-masjid mereka itu amiratun, nanti penuh, rame. Nanti akan datang masjid-masjid itu pada penuh, banyak orangnya. Tapi apa kata Nabi? Wa qulubuhum kharabun minal huda. Tetapi hati-hati mereka yang ada di dalam masjid itu jauh dari petunjuk, hilang petunjuk yang ada di dalam hati mereka itu nggak ada. Bagaimana mungkin orang dalam masjid kelihatannya sholat tapi nggak ada petunjuknya? Sehingga yang dilakukan di masjid ya selfie, ya nongkrong, iya kan, yang ngerumpi masalah dunia, bikin masjid cuma simbol status, padahal yang bikin masjid juga nggak pernah sholat. Cuma namanya saja saya bikin masjid, sholat juga nggak bisa. Disuruh sholat gerakannya nggak tahu. Pergi ibadah, taruhlah ke Mekah sana. Di sana nggak pernah sholat, nggak pernah masuk Masjidil Haram. Cuma jalan-jalan, belanja, pelesiran, foto-foto. Akhirnya menjadi yang namanya ibadah umroh, ibadah haji itu kita sudah tidak awam lagi, istilahnya wisata religi. Wisata religi jadi wisata, karena tujuannya wisata, iya kan? Jadi simbol status, simbol sosial. Nah, zaman itu telah datang. Oleh karena itu, kepada saudara muslim maupun muslimat yang saya cintai, kita harus mawas diri. Saya ini sebenarnya menyintai masjid atau tidak? Kita itu suka dengan masjid atau tidak? Senang di masjid atau tidak? Di masjid itu ketika masuk masjid karena Allah atau tidak? Oleh karena itu, bagi yang masuk masjid ya berdoa agar dirahmati oleh Allah. Karena siapa yang berdiam di dalam masjid, dia senang di dalam masjid, sungguh dia di dalam rahmatnya Allah. Dan sungguhnya orang itu bisa masuk surga bukan karena amalan. Orang itu bisa masuk surga. Orang bisa masuk surga itu sebab dirahmati oleh Allah, sebab dia diselimuti rahmat oleh Allah. Nabi aja ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga nggak bisa masuk surga dengan amalan kamu? Nabi terangkan, oh iya, saya juga nggak bisa masuk surga saya ini. Lalu Nabi bilang, illa yataghammadanillah birahmah wa fadlah. Illa yataghammadanillah itu, kecuali kata Nabi, kecuali telah menyelimuti kepadaku siapa Allah birahmah, dengan rahmat dan kefadolannya, maka saya ini baru bisa masuk surga. Loh, kalau cuma ngandelin amalan saya nggak bisa masuk surga. Nah, keistimewaannya, keutamaannya orang yang dirahmati Allah, diantaranya orang yang ahli di dalam masjid. Orang itu masuk dalam masjidnya Allah itu senang dalam masjid, karena rumahnya Allah di bumi itu ya masjid itu tadi, kan gitu. Sehingga di hadis Bukhari itu diterangkan, di hadis dari riwayat dari riwayat Imam Malik juga diterangkan, di Nasai dari Ibnu Hibban juga diterangkan, banyak hadis menerangkan tentang nanti ketika di hari kiamat itu ada, di mana di hari kiamat itu nanti tidak ada naungan, tidak ada perlindungan naungan kecuali naungannya Allah saja yang ada, iya kan? Itu yang dinaungi itu ada 7 golongan, golongan manusia. Di luar ini nggak dijamin naungannya oleh Allah, nggak dijamin. Itu hadisnya sahih dari Abi Hurairah di riwayat apa itu, Hakim ada, di Bukhari ada, di Nasai ada, di Muslim juga ada hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Ya, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah itu satu, imam yang adil. Imam yang adil, yang bisa mengatur, ya kan, jamaahnya, yang dipimpinnya itu di dalam keadilan, kebaikan, ya kan, itu dinaungi oleh Allah. Pasti itu sudah disebut oleh Nabi di situ, imam yang adil. Yang kedua itu, yang dinaungi oleh Allah adalah laki-laki yang dia itu tumbuh besar itu
di dalam ibadah pada Allah. Jadi mulai dari cabai rawit, sama orang tuanya dididik sehingga dia beragama, sampai tuanya dia disaksikan sebagai orang yang beribadah. Dari cabai rawit, remaja, pemuda, segala macam, sampai tua, sampai lansia, dia dalam ibadah. Itu dinaungi oleh Allah, gitu loh. Pasti dinaungi oleh Allah. Ketika nanti di hari kiamat tidak ada naungan. Nah, terus yang ketiga itu seorang rojul yang dia itu hatinya itu melekat, hatinya itu terpatri lah, hatinya itu istilahnya itu terpaut ke dalam masjid, kan gitu. Warojulun wa qalbuhu mu'allakun bil masjid, laki-laki yang mana hatinya dia itu terpaut dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta yang udah ilaih, kan gitu. Jadi ketika rajul tadi keluar dari masjid, hatinya masih tetap ingat sama masjid itu, terpaut dia, kangen sama masjidnya, sehingga dia kembali lagi ke masjid itu tadi. Hatinya selalu terpaut pada masjid. Itu termasuk golongan manusia yang dinaungi oleh Allah. Coba, saking hebatnya masjid berarti. Terus yang keempat itu adalah seorang rajul atau seorang iman yang dia itu ketika bersendirian, dia ingat pada Allah, dia zikir, dia menangis, dia ingat pada dosa-dosanya, dia meyakini kebesaran Allah sehingga dia nangis bercucuran air mata, dia takut pada Allah. Itu juga dinaungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Hatinya itu ingat betul pada Allah sehingga dia nangis, rembes air matanya. Yang kelima itu dua orang iman yang dia bertemu dan berpisah karena Allah, mencintai karena Allah. Jadi apapun yang dilakukan keduanya bersama atau itu karena Allah, bukan karena modus, bukan karena apa sesuatu tentang keduniawian, bukan, karena dia memang bertemu itu karena Allah, karena senang ketemu saudaranya. Itu juga dinaungi keduanya itu. Nah gitu. Lalu seorang rajul yang dia tuh diajak zina sama seorang perempuan yang cantik, yang keturunan bangsawan, yang putri raja lah. Kalau sekarang mungkin dia orang kaya raya. Lalu laki-laki itu berani menolaknya dan mengatakan, saya takut pada Allah, saya tidak akan berbuat itu dengan kamu. Nah, golongan itu yang orang yang diajak zina dengan perempuan cantik dan kaya itu dia berani menolak, itu termasuk yang dinaungi oleh Allah, dinaungi benar oleh Allah. Nah itu. Dan juga seorang rajul atau seorang iman yang dia itu ketika bersodakoh, dia merahasiakan sodakohnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infakkan, dia sodakohkan dengan tangan kanannya, saking dia betul-betul menjaga kekarena Allahannya itu tadi. Nah itu termasuk orang yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah itu, oleh karena itu yang saya tekankan tadi adalah itu tadi rajul yang hatinya terpaut di masjid. Nah, rajul yang hatinya terpaut di masjid itu termasuk orang yang dinaungi. Oleh karena itu kepada para saudara-saudaraku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, kalau kita ngelihat masjid itu males, kalau kita ngelihat adzan masjid itu takut, malah aduh ada adzan saya kabur, aduh ada adzan saya malas tinggal di samping masjid, aduh saya nggak suka sama masjid, itu dipertanyakan. Berarti rahmat Allah jauh dari hati saudara-saudara. Tapi kalau orang itu dirahmati oleh Allah, pasti dia akan mencari rahmatnya Allah itu kemana saja, karena dia tahu. Dan Allah juga meletakkan rahmat Allah itu di dalam masjidnya. Pasti orang yang dirahmati Allah itu akan terpanggil, akan senang masuk ke dalam masjid. Jadi orang-orang yang cinta masjid itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kelihatan ya, mana yang dirahmati, mana yang tidak, secara kasat mata kelihatan. Oh dia senang sama rahmat Allah, oh dia dirahmati oleh Allah. Tapi kalau dia nggak suka masjid, dipanggil masjid males, masjid itu sangat ditakuti oleh dia, itu luar biasa itu, ya kan, jauh dari rahmat Allah. Bisa dikatakan ya jauh, karena dia takut dengan masjid, ya kan, dia lebih senang di mal-mal. Ya, padahal di hadis Muslim yang sahih dikatakan oleh Allah, diterangkan oleh Nabi, ya, bahwasanya Allah itu sangat mencintai masjid, dan Allah itu tidak suka dengan pasar-pasar, karena pasar-pasar itu kan tempatnya setan-setan iblis ini berkumpul, sehingga di pasar itu banyak kecurangan. Ada yang maling timbangan, ada yang
maling ukuran, di situ ada copet, di situ ada penipu, ya kan, ada barang jual barang palsu, ya kan. Semua kejelekan itu di pasar itulah yang menerakakan. Di situ ada transaksi akad yang salah, akad riba, ya kan. Ya. Barang busuk dibilang barang bagus, ya, barang KW 5 dibilang original. Akhirnya di situ banyak segala macam, ya kan, orang-orang yang dirasuki oleh setan. Makanya dibenci sama Allah pasar-pasar itu, mal-mal itu. Tapi kenapa manusia banyak senang di mall, senang di pasar? Itulah karena setan itu ingin menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah. Insya Allah demikian saja. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ini menjadi ilham yang baik, bisa berhikmah. Bila mana ada kata-kata saya yang salah atau kurang tepat atau tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.